Alhamdulillah ini matihi katimus sholihat ini matihil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa tufillah, pada sore hari ini kita kembali lagi di dalam penjelasan kitab At-Tauhid di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Jariyah ini. Dan tentunya semoga terus menerus menguatkan semangat dan juga keimanan kita. Tentunya bagaimana hakikatnya seorang muslim itu mempunyai kewajiban, dan innal wajibati aksaru minal awqat. Ya, terkadang waktu kita ini lebih banyak dibandingkan kewajiban kita. Kita hanya diwajibkan sholat itu 5 kali sehari. Saum saja hanya Ramadan. Haji hanya Zulhijjah, itu pun sekali. Apalagi syahadat seumur hidup, ya. Gitu. Dan tentunya zakat ada waktu tertentu gitu ya. Artinya tidak banyak kewajiban kita gitu ya. Gitu. Kalau ingin dipapai secara acak, tidak akan banyak kewajiban kita. Termasuk menuntut ilmu tidak akan banyak gitu ya. Bagaimana senantiasa di sini bermajelis gitu ya. Namun tidak dalam waktu yang panjang ya. Yang lain bisa sejam gitu ya. Nah, kita minimal 20 menit sudah cukup gitu ya. Yang penting ilmunya dapat, dan juga yang penting faedahnya dapat tuh. Gitu. Ya konsumsi mah dah eta mah serah panitia eta mah nya. Tidak ada yang menanggung gitu ya. Jadi banyak sekali faedahnya di dalam majelis ilmu gitu. Yang salah satunya kita tidak temukan ketika kita tidak bermajelis gitu ya. Namun tentunya bagi seorang muslim, apa yang ada, apa yang ia punya, syukuri gitu ya. Kalaupun hanya sanggup mendengarkan lewat streaming, tidak apa-apa ya. Syukuri saja gitu. Lewat video call syukuri gitu ya. Lewat Zoom syukuri. Jangan pernah berhenti gitu ya. Yang sekarang itu kan semakin kesini gitu ya. Allahu a'lam gitu ya. Apakah nanti offline lagi Januari gitu ya. Ya jalani saja gitu lah ya. Kalaupun ada keputusan dari Menteri Pendidikan katanya ya, Allahu a'lam gitu ya. Yang penting kita jalani gitu ya. Jangan sekali-kali kata berhenti itu terucap gitu ya, atau terketik gitu ya. Jangan sekali-kali gitu ya. Tapi terus kita mengucapkan kata semangat dan semangat gitu ya. Terus kita ketik bagaimana rasa sukacita kita, kesenangan kita dalam majelis ilmu. Itulah yang patut dijalani bagi seorang muslim ya. Tatkala mudah, tatkala sulit, tetap bermajelis ilmu. Yaitu mukaddimah ya. Yang sekarang di bulan Desember lagi ya, terkerasa gitu ya. Sudah siap-siap balik ke mana akhir tahun? Ya nggak akan kemana-mana katanya ya.
Baik. Kita sudah sampai mana? Masih bab 41 ya. Ya. Dimana kita sudah masuk jenjang faedah ya. Nanti bab 42 ini juga perlu penjelasan lagi ya. Faedah yang bisa kita dapatkan di dalam bab ini ya. Bab yang merupakan larangan terhadap mengadakan sekutu bersama Allah atau mengadakan sekutu dengan Allah. Yang pertama, bagaimana penjelasan itu mengenai andadan. Penjelasan fala taj'alu lillahi andadan, yaitu maksud membuat sekutu untuk Allah ya. Bahwasanya apa saja yang menjadi hajat kita, kemudian kita membuat sekutu padanya atau berlebihan padanya, gitu ya. Dalam hal yang harusnya khususan bagi Allah, maka inilah yang dimaksud andadan. Cinta harta berlebihan itu juga andadan ya. Cinta pekerjaan berlebihan andadan ya. Cinta pada keluarga berlebihan, nah itu juga hati-hati ya. Bagaimana rasa cinta dan rasa harap itu nomor satunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya kita tentu ada ya, kepada keluarga, kemudian ada siapa lagi, pekerjaan, pada harta dan sebagainya ya. Nah, itu di bab yang telah kita bahas ya, mengenai cinta ya. Dan tadi disampaikan juga mengenai cinta ya. Jadi cinta nomor satu itu adalah kepada Allah gitu. Termasuk juga bagaimana Anda dan ini pada selain Allah juga ya, yang merupakan syiriknya bisa zahir bisa khafi ya. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Yang kedua, penjelasan para sahabat bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang berkaitan dengan syirik akbar itu juga mencakup syirik asghar atau syirik kecil ya. Jadi syirik akbar ya. Nah, kita tahu syirik akbar itu bagaimana ya. Termasuk juga syirik asghar yaitu riya ya, diantaranya itu. Riya dan juga bersumpah pada selain Allah, ini yang ditekankan dalam bab ini juga. Nanti juga ada bab khusus di bab selanjutnya tentang sumpah kepada selain Allah. Ada bab khusus ya. Nah, itu syirik asghar juga berbahaya ya. Karena kecil-kecil jadi bukit gitu ya. Jadi kecil-kecil jadi bukit gitu ya. Yang namanya gunung itu dari tanah-tanah gitu ya. Tidak mungkin langsung jadi gitu ya, sabrek gitu ya. Sabrek jadi apa gitu. Begitu juga rumah gitu ya, ada fondasinya gitu ya, ada dindingnya, ada atapnya gitu ya. Itu kan sedikit demi sedikit gitu ya. Bentuk kadang singkat gitu ya. Begitu juga ini tentang kesyirikan. Hati-hati nih ya. Ketika dosa-dosa seperti ini ya, yang namanya syirik kecil ini lebih besar, lebih berbahaya daripada zina gitu ya. Gitu.
lebih berbahaya daripada mencuri, daripada membunuh dan sebagainya. Gitu. Ada si Fulan suka mencuri, si Fulan satu lagi suka nipu gitu nya. Si Fulan jadi syirik ya. Gede nu mana dosana? Syirik gitu nya. Ada si Fulan lagi riya gitu ya. Maka dia lebih besar daripada yang berzina maupun membunuh gitu ya. Walaupun hanya syirik kecil gitu ya. Gitu. Tepira gitu ya. Bagaimana niat itu kan berpengaruh ya. Sekarang kita bermajelis. Apa tujuan yang khusus, apa tujuannya umum gitu ya. Tuh. Pasti ada gitu ya. Tapi tujuan utama itu adalah mencari ibtiga'u mardatillah gitu ya. Gitu. Mencari ridha Allah itu saja kan. Sebenarnya gitu. Adapun misalnya punya keahlian, bisa hafiz, bisa hafal gitu ya. Nah, itu kan nyusul itu kan. Nomor sekian lah gitu lah gitu. Nggak usah jadi nomor awal-awal gitu lah ya. Tetap awal-awal itu adalah nomor 1 ibtiga'u mardatillah gitu. Itu yang nomor 1 ya. Apakah nanti saya menuntut ilmu punya keahlian gitu ya. Bisa di depan, bisa khutbah, bisa public speaking, bisa apa lagi? Bisa menyampaikan gitu. Bisa dihormati orang. Nah, ini gitu ya. Itu bukan tujuan utama. Karena itu kalau kita kaji gitu ya, buku Al-Ibrah karya Syekh Kyai Haji Abdul Rahman ya, salah satu pendahulu persatuan Islam gitu ya, beliau mengatakan bahwa orang yang satu-satunya ketika niat itu ingin dapat ahli, ingin public speakingnya bagus, ingin tahfiz, jadi maka itu tidak akan bahagia gitu. Tidak akan bahagia gitu. Nah, terus misalnya kalau sudah bisa menyampaikan, pasti ada benih-benih dalam hati, ya mustamina sakia gitu ya. Aduh, saya mah yang dijadwal di mana-mana gitu. Tuh. Jadi menuntut ilmu itu ingin jadwal gitu. Karena punya keahlian, merasa punya kesempatan gitu ya. Ingin jadwal gitu. Padahal bukan itu tujuan yang pokok gitu ya. Dan itu bukan acuan utama orang itu ya, dalam menuntut ilmu ya. Apakah orang miskin jadwal kemudian dia tercela? Ya tidak gitu ya. Ada salah seorang sahabat, dia itu ya nggak pintar-pintar banget gitu ya. Bilal bin Rabah, pintar enggak? Enggak. Abdullah bin Umi Maktum, pintar enggak? Enggak. Tapi kan jadi muazin pada saat itu ya. Apakah Bilal menang jadwal Jumat? Entah ya, jadwal Jumat Bilal bin Rabah ke tanggal sekian katanya. Tanggal sekian Desember Jumat ka hiji katanya. Desember Jumat ka 3 gitu. Ya katanya. Abdullah bin Umi Maktum menang Jumat, jadwal Jumat? Entah ya katanya. Jadwal Jumat ke tahun 2002 hiji katanya. Tahun baru katanya gitu. Jadi tahun baru teka mana-mana tapi ke masjid-masjid menang naon jadwal Jumat gitu. Tak aya gitu. Memang aya kisahna sahabat banyak yang jadwal Jumat aya gitu. Jadi itu bukan tujuan utama. Kan orang tidak sakumaha gitu nya ngerasa kieu ngerasa kitu ngerasa lebih teh. Tah ya gitu. Gitu ya. Maka itu yang merusak niat itu, merusak keikhlasan gitu ya. Yang akhirnya tidak diterima kalau misalnya jadwalnya nggak jadi gitu ya. Tidak terima gitu ya. Terima jadwal terjadi gitu ya. Aduh, sebab corona terjadi teh kumaha gitu ya.
Aduh, dah ada kayak mana kia gitunya, jadi terjadi soal saya gitunya. Aduh, kata. Jadi ke mana ya ternyata? Ya nih niat ini berpengaruh nih ya. Gitu. Makanya harus hati-hati nih. Niat yang utama aja dah. Ittiga'u mardotillah udah gitu. Gitu. Ya mah niat kan bisa sambil thalabul ilmi, thalabul jodoh, thalabul apa lagi? Thalabul rezeki ya. Ya rezeki di dia gitu. Thalabul nanti dan sebagainya gitu ya. Itu ada rancu pisan gitu ya. Itu rancu pisan itu sudah disampaikan di bab 36 gitu ya. Tidak bisa gitu ya, thalabul ilmiah tiga mardotilah udah gitu aja gitu ya. Kita mah nyusul kita mah nomor sekian lah gitu, jangan jadi nomor 1 gitulah, jangan bersamai gitulah gitu. Kan kita mah nyusul kita mah bonus ti Allah gitu ya, gitu. Ibaratnya seseorang yang sudah menjadi haknya tidak akan Allah zolimi, dia kasih haknya itu. Apakah lewat majelis ilmu atau tidak, ya dia pasti dikasih haknya. Gitu. Hak rezekina di majelis ilmu atau tidak, dikasih wilayahnya gitu pada dirinya gitu. Gitu, simpel aja sebenarnya kan. Gak usah ngutruk-ngutruk apa gitu ya menuntut ilmu itu. Gitu. Jadi emang ini yang perlunya membahas gitu ya tentang niat nanti ya, lebih kaji lagi gitu ya, lebih dalam gitu ya. Ketiga, ya kita 3 poin lagi ya. Bersumpah menggunakan nama selain Allah itu walaupun dalam kebenaran, tapi karena selain Allah gitu ya. Nah itu juga tidak boleh. Maka itu lebih besar dosanya daripada sumpah palsu dengan menggunakan nama Allah gitu ya. Sia sumpah palsu, menuduh sia begini dan begitu katanya, fitnah cina. Seorang teh gitu, fitnah, sia itu fitnah gitu, fitnah kia gitu ya. Si fulan bersumpah, tapi jujur gitu ya. Tapi karena selain Allah teh menggunakan selain Allah, nama selain Allah, jadi nah itu dosa besar teh. Walaupun ini sumpah palsu gitunya, sepulan yang satu lagi ya, anggar we udah sama lo sumpah pada selain Allah, lebih besar dosanya gitu ya. Gitu. Jadi mending mana? Keduaan gitu ya. Gitu. Yang keempat, bersumpah menggunakan nama ya. Apa? Oh udah ya. Ya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah syirik gitu ya. Gitu. Jadi itu syirik. Ada syirik ya gitu ya. Siap. Dan yang terakhir, ada perbedaan yang jelas sekali antara waw yang berarti dan dengan summa gitu ya, yang berarti kemudian gitu ya. Seperti contoh di sini lahu summa fulan gitu. Kalau saja apa bukan karena Allah dan apa itu yang dibolehkan itu adalah summa fulan gitu ya gitu. Jadi yang diperbolehkan summa fulan itu boleh. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah auzubillahi wa bik misalnya gitu, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, nah itu tidak boleh. Atau lahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, nah itu tidak boleh. Jadi harus pakai summa gitu. Karena kalau sudah pakai waw itu dikhawatirkan juga sebagai sumpah, itu berbahaya dosanya gitu ya. Maka hendaknya kita
mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari dalam kitab Tauhid ini ya. Nanti selanjutnya itu ada tentang babu maja'a fiman lam yaqna bil halfi billah. Bab tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Nah, ini menggunakan nama Allah tapi tidak rela gitu ya. Tidak ikhlas. Nah, ini ada nanti saja ya. Tetap di channel yang sama saja gitu ya. Dan jangan lupa ya, untuk besok kita masuk lagi tentang bahasan akhlak ya. Itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 10. Itu